Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Desember 2022 bersama saya Mesya Marsabesi. Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Konvoi fans Argentina bikin Batu Merah Ambon macet, polisi sempat kewalahan. Kawasan Batu Merah Ambon kembali macet ketika fans pendukung timnas Argentina pawai kemenangan Rabu 14 Desember 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi semula sekitar pukul setengah 7 waktu Indonesia Timur, jalanan Batu Merah Ambon terlihat lancar, arus kendaraan lalu lalang tanpa ada hambatan. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Timur, ribuan fans Argentina berdatangan dari arah Tatuy Atas melaju ke kawasan Batu Merah. Kepadatan fans tersebut secara tiba-tiba akibatkan kemacetan panjang. Antrian kendaraan pun mengular sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari jembatan Batu Merah sampai ke depan kantor Jasa Raharja. Petugas polisi lalu lintas pun kerepotan mengatasi ribuan fans yang muncul secara dadakan itu. Hingga pukul 8 pagi Tribuners barulah arus lalu lintas kembali normal. Para fans tim Tenggo ini memadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon usai Argentina memenangkan pertandingan hidup mati menuju final Piala Dunia 2022. Diketahui Tribuners, tim Tenggo berhasil unggul 3-0 melalui gol Lionel Messi lewat titik putih di menit ke-34 dan Julian Alvarez yang mencetak 2 gol di menit ke-39 dan menit ke-69. Keunggulan 3-0 ini resmi membawa Argentina ke final Piala Dunia 2022. Tribuners, fans tim Tenggo padati kawasan Batu Merah Ambon usai Argentina menang 3-0 atas Kroasia. Fans tim Tenggo memadati kawasan Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon usai Argentina memenangkan pertandingan hidup mati menuju final Piala Dunia 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Para fans Argentina mengitari jalan poros itu, mentok di bawah Jembatan Merah Putih atau JMP, kemudian melaju ke arah Batu Merah. Tepat di depan Masjid An-Nur, jalanan ini diblokade aparat keamanan gabungan. Pengendara lainnya pun turut memutar balik arah perjalanan dengan adanya blokade itu. Salah seorang fans Argentina, Asis, mengaku bangga tim kesayangannya mampu menumbangi Kroasia dengan skor 3-0. Pertama, merupakan rasa bangga. Yang kedua, kami optimis untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2022 tahun ini di Qatar. Vamos! Kira-kira nanti di pertandingan besok antara Prancis dan Maroko ini siapa yang nanti akan berhadapan langsung dengan Argentina? Lebih ke Maroko, soalnya mereka merupakan negara Afrika pertama yang masuk ke final, jadi kita buat sejarah baru di Qatar. Ini lawan Maroko. Prediksi skornya berapa nih? 2-1 atau 1-0 lah untuk Argentina. Asik. Ali mana kan ni? Ani. Masih banyak ada.
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners bantu korban kebakaran APMA buka posko penerima bantuan di Lorong Tahu. Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon atau APMA buka posko bantuan peduli korban kebakaran di Lorong Tahu, Kelurahan Rijali, Sirimau, Kota Ambon. Koordinator Posko APMA, Lagonsa Ahmad, mengatakan posko bantuan ini untuk mempermudah para korban dampak kebakaran dalam memperoleh bantuan, mulai dari sembako, pakaian, selimut, hingga makanan kotak. Kata Ahmad, yang memang benar-benar korban akan APMA bantu dengan hanya tinggal mengisi data seperti nama dan nomor telepon jika ada. Bagi yang datang sebagai kepala keluarga akan ditanyakan berapa banyak yang bantuan yang dibutuhkan. Sementara bagi yang datang sendirian langsung diberikan sesuai permintaan yang dibutuhkan. Ahmad menyebutkan posko APMA menerima berbagai macam donasi dalam bentuk apapun. Namun sangat diutamakan yaitu sembako, pakaian, selimut, popok, dan susu bayi, serta makanan kotak. Ia juga mengaku para anggota APMA sangat berempati atas kejadian yang menimpa rekan mereka di lokasi tersebut. Diketahui Tribuners, kebakaran terjadi di kawasan lorong pabrik tahu Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 9 Desember 2022 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Puluhan bangunan ikut terbakar pada insiden ini. 2 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka bakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dan kini sebanyak 904 orang sedang mengungsi. Jadi dan alhamdulillah juga kami membuka di sini justru akan menjawab bagaimana kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh korban-korban kebakaran yang berada di posko induk. Nah di sana ini kami juga mendapatkan keluhan dari para pengungsi. Justru di sana kalau mau mendapatkan bantuan harus ada KTP-nya, harus ada KK-nya. Sementara mereka ini butuh makan, butuh bantuan. Dan dengan di sini kami bangun ini justru kami tidak mempersulit seperti yang penting kami tahu bahwa dia adalah betul-betul korban sehingga kami langsung menyalurkan. Kalau misalnya ada sembako kami salurkan sembako, kalau ada yang memberikan bantuan makanan kota kami juga langsung memberikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Kami lengkap dengan dokumen lainnya. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, pengungsi kebakaran Lorong Tahu butuh bantal, kain, dan kipas angin. Selain pakaian dalam dan kebutuhan bayi, pengungsi kebakaran Lorong Tahu juga membutuhkan bantal dan kain. Salah seorang pengungsi, Sutia, mengatakan suhu dalam tenda juga sangat panas sehingga kipas angin juga dibutuhkan. Lanjutnya, sudah 3 hari di pengungsian, mereka tidur hanya beralas kepala seadanya. Sehingga kerap mereka merasa sakit pada bagian leher dan kepala. Sementara itu, Tribuners, malam hari suhu juga cukup dingin. Diberitakan kebakaran terjadi di kawasan lorong pabrik tahu Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 9 Desember 2022 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Ibu sama 4 hari di dalam camp pengungsian ini, Bu? Keluhannya sama makanan. Memang ada makanan sih, ada tadi kan. Yang kedua tenda. Tenda ya. Karena hujan basah. Basah ya? Iya. Banjir juga, Bu ya? Banjir. Iya. Banjir sini, Bu. Terus ada pakaian atau gimana, Bu? Kalau pakaian banyak, pakaian banyak masuk. Masuk ya, Bu ya? Ada bantuan pribadi toh, Iya, yang bawa di sini. Oke. Tapi yang lebih ke tenda apa hujan begini, Bu ya? Ya, tenda yang paling perlu kalau hujan, Iya. tenda. Dengan bantal, Bu? Makanan dan bantal. Bantal dan kain juga, Bu ya? Itu yang menjadi kebutuhan yang Yang paling dibutuhkan sekarang ini. saat ini ya, Bu ya? Sampai saat ini belum ada yang ini ya, Bu ya? Sampai saat ini bantal sama itu belum ada. Belum ada sama sekali. Sama sekali ya, Bu ya? Itu yang diminta ya, Bu ya? Iya. Itu kalau hujan begini banyak kasih. Ini contoh ini Pak, ini baru gerimis saja si bocor ini.
Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Setia. Ibu Sutia. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners limpahkan berkas KPN Ambon, Kabak Umum dan Bendahara Setda KKT siap diadili. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT tahun anggaran 2020 berinisial EAO dan DB selaku bendahara bakal segera diadili. Pasalnya, tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari KKT telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Negeri Ambon Selasa 13 Desember 2022. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Demikian disampaikan Ketua Tim JPU Kejari KKT, Bambang Irawan usai pelimpahan berkas. Tak hanya kasus dugaan korupsi di Setda KKT Tribuners, tim JPU juga melimpahkan berkas perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada pengadaan Sistem Informasi Manajemen Desa atau SIMD di Desa C Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021. Dua berkas perkara itu yakni untuk dua tersangka berinisial SS dan NA. Telah melaksanakan penyerahan berkas perkara beserta kelengkapan dokumen administrasi terkait dengan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Bahwa pelimpahan atau penyerahan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pelimpahan berkas perkara yang sebelumnya telah dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada hari Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Bahwa pada hari ini juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini penuntut umum telah menerima penetapan, baik itu penetapan hari sidang maupun penetapan terhadap status penahanan untuk keempat terdakwa. Selanjutnya, penuntut umum akan segera mempersiapkan dalam rangka pelaksanaan penetapan pengadilan tersebut, baik itu untuk mempersiapkan guna menentukan hari sidang maupun selanjutnya terkait dengan pelaksanaan perintah penahanan. Tak lagi macet, jembatan Wailapu di Halong rampung. Kemacetan panjang tak lagi terlihat di sepanjang Jalan Walter Mongin Sidi, kawasan Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pantauan Tribunambon.com pukul setengah 7 sore, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tak ada lagi antrian kendaraan memanjang di kawasan itu Selasa 13 Desember 2022. Menurut KC, salah seorang petugas proyek, lancarnya arus lalu lintas karena proses pengerjaan jembatan Wailapu sudah rampung, sehingga sudah bisa dilalui pengguna jalan. Sebelumnya, pengendara melintasi jembatan darurat yang terbuat dari balok kayu dengan ukuran jauh lebih kecil. Lanjutnya, Tribuners, saat ini jembatan dalam tahap finishing, ada beberapa sisi juga yang harus diaspal, namun itu tidak lagi menghambat pengguna jalan. Sementara itu, Novelino Haulusi, salah seorang pengendara, mengaku lega dengan kondisi seperti ini. Pasalnya, sebelum jembatan ini dibuka, sepanjang jalan ini selalu macet. Diberitakan Tribuners, kemacetan mengular di sepanjang Jalan Walter Mongin Sidi, kawasan Negeri Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.
Kita beralih ke Kabupaten Seram bagian Barat. Kejari SBB tetapkan tersangka korupsi DD-ADD Huku Kecil. Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat atau SBB tetapkan AK alias AB sebagai tersangka kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa DD atau ADD Huku Kecil Kecamatan El Paputi. Menunggu seluruh berkas dirampungkan, AB ditahan selama 20 hari ke depan sesuai surat penetapan tersangka. Demikian disampaikan Kasih Intel Kejari SBB Rafid M. Humolungo, Selasa 13 Desember 2022. Dijelaskan buntut dari tindak pidana korupsi pengelolaan DD-ADD Huku Kecil tahun anggaran 2018-2019 dengan nilai kerugian kurang lebih 2,1 miliar. Terangnya, modus pembuatan tertera 100%, tetapi fakta di lapangan ada beberapa item tidak dikerjakan sekaligus fisiknya tidak ditemukan. Penyidik menetapkan satu orang tersangka inisial AK alias AB atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan DD-ADD Huku Kecil, Kecamatan El Paputi tahun anggaran 2018-2019. Ia mengaku pelaksanaan tahap 2 kepada penuntut umum dan perkara akan disidangkan dalam penuntutan pasca penyidik melanjutkannya ke pengadilan. Kami sampaikan bahwa sebagaimana surat penetapan tersangka nomor B1464/1-FD-1.1/12/2022 tertanggal hari ini 13 Desember 2022, kami dari penyidik itu menetapkan satu orang tersangka inisial AK alias AB atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada desa Huku Kecil, Kecamatan El Paputi, Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019. Jadi terhadap tersangka ini setelah kami tetapkan sebagai tersangka, kami laksanakan penahanan dari penyidikan kurang lebih 20 hari ke depan. Nanti setelah itu kita akan tampungkan berkas dan kita akan laksanakan tahap 2 kepada penuntut umum dan ditindaklanjuti oleh penyidik untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk kita sidangkan dalam tahap penuntutan. Kita ke berita terakhir Tribuners, usai geledah kantor BPBD SBB, penyidik Kejari gondol 1 koper dokumen. Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB membawa 1 koper dokumen berkaitan dana gempa tahun 2019. Ratusan berkas itu diamankan Kejari usai geledah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Kasih Intel Kejari SBB Rafid M. Humolungo di halaman kantor BPBD mengatakan persoalan berkas apa saja yang ditemukan belum dapat disampaikan karena akan disortir dan didalami terlebih dahulu. Selain itu, ekspos maupun penetapan tersangka sudah dilaksanakan Kejari. Mengenai siapa orangnya, diberitahu beberapa waktu mendatang. Diberitakan sebelumnya, Kejari SBB memulai penggeledahan kurang lebih pukul 10:30 siang di kantor BPBD yang dipimpin Kasih Intel, Kasih Pitsus Sudarmono Tuhulele, dan Kasubsi Penyidikan Raymond C. Noya. Di mana kami melaksanakan kegiatan penggeledahan sebagaimana diatur di pasal 33 ayat 1 KUHP terkait dengan penggeledahan. Dasar kami surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat nomor print 727-Q-1-FD.1-11/2022 dan kemudian berdasarkan surat izin penetapan pengadilan nomor 1/PEN/PIT 2022/PN DRH tanggal 16 November 2022. Terkait dengan penggeledahan ini kami tengah melaksanakan atau mendapatkan beberapa dokumen yang sampai dengan hari ini kami belum dapatkan. Jadi kegiatan ini maka kami laksanakan pada hari ini.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Desember 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.